Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Pandu Pramudita, yang akan bersama kalian belajar mengenai filsafat Nusantara. Oke, materi kali ini saya ingin membahas mengenai logika filsafat Nusantara. Nah, dalam mengkaji atau membahas tentang filsafat Nusantara, ada logika-logika dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengambil atau kemudian menggali satu nilai filosofis di dalam sebuah wujud kebudayaan atau artefak ataupun aktivitas satu kebudayaan. Oke, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan saya sampaikan. Sebagai pengantar, saya ingin mengingatkan kembali mengenai aspek filsafat Nusantara. Yang pertama adalah ontologisnya, yaitu filsafat Nusantara menuju pada kebijaksanaan yang menjadi cara pandang menyeluruh oleh masyarakat yang terdapat pada kebudayaan di Indonesia. Jadi, hakikat yang ingin kita cari adalah kebijaksanaan yang terkandung di dalam kebudayaan di Indonesia. Nah, untuk menggali itu kita menggunakan epistemologisnya, yaitu mencari akarnya. Filsafat Nusantara tidak dapat terlepas dari wujud kebudayaan yang menjadi hasil atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Artinya apa? Untuk menggali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terkandung di dalam kebudayaan Indonesia, kita perlu menggunakan ilmu-ilmu yang dapat mengupas wujud kebudayaannya. Ya, wujud kebudayaannya itu adalah kalau diibaratkan itu adalah kulit pisang, sedangkan filsafat Nusantara itu adalah daging pisang tersebut. Ya, oleh sebab itu sebelum kita merujuk pada daging pisang, kita harus mengelupas kulitnya. Artinya sebelum kita mencari kebijaksanaan suatu kebudayaan, kita perlu mengkaji wujud kebudayaan yang terdapat dalam kebudayaan tersebut, gitu ya. Oke, seperti yang telah disampaikan pada mata kuliah pengantar budaya Nusantara, baik yang kalian dapatkan di semester 1 atau semester 2 ya. Wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman itu ada 3. Yang pertama itu adalah gagasan, yang kedua itu adalah aktivitas, dan yang ketiga adalah artefak. Nah, apa penjelasan dari masing-masing wujud kebudayaan tersebut? Ide adalah wujud kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Abstrak dalam hal ini itu selain tidak dapat disentuh ataupun diraba, itu berada dalam akal manusia atau ingatan manusia itu sendiri. Ya. Jadi berada dalam alam pikiran manusia. Sedangkan aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan aktivitas bersifat konkret, ya, atau real atau nyata, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Yang kemudian ketiga, artefak adalah wujud kebudayaan berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda dan hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Secara umum bisa diindera ya. Karena ada artefak yang tidak bisa dilihat, tapi bisa diindera dengan yang lain, misalkan didengar gitu, musik, nyanyian gitu, itu kan satu artefak, tetapi tidak bisa kita raba, hanya bisa kita lihat, dengar. Oke. Kemudian produk dari budaya ide gagasan, apa saja sih produk budaya ide gagasan? Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan suatu sikap hidup, ya, sikap hidup manusia untuk merasa cukup tahu dan mempercayai sebagai suatu kebenaran. Contohnya apa? Ada animisme, ya, mempercayai roh-roh. Dinamisme, mempercayai benda-benda alam. Totemisme itu mempercayai simbol-simbol sebagai representasi Tuhan atau memiliki kekuatan, ya. Kemudian agama dan sinkretisme. Nah, contohnya apa? Contoh konkretnya, kalau di agama itu ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu ya, seperti yang negara kita
anut ya. Ada 6 kepercayaan sekarang itu: Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, dan Konghucu. Tapi ada juga kepercayaan lain, misalkan kejawen. Kejawen itu ada di Jawa ya. Ada 2 pengertian atau pemahaman mengenai kejawen. Pemahaman pertama, kejawen itu sebagai sinkretisme atau dalam bahasa populernya itu sebagai kebatinan ya. Jadi satu aliran kepercayaan yang bersifat lokal. Tapi ada pemahaman yang kedua bahwa kejawen itu adalah ilmu sejatinya orang Jawa. Artinya bicara tentang filosofi orang Jawa, bagaimana sikap-sikap hidup orang Jawa gitu. Jadi tidak melulu bicara tentang kebatinan atau kepercayaan. Nah, produk budaya, ide atau gagasan yang kedua adalah aturan, yaitu alat berupa ketentuan ya. Alat ya. Aturan itu adalah alat berupa ketentuan, petunjuk, atau bahkan perintah yang telah ditetapkan dan dipatuhi untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan dilengkapi sanksi bagi yang melanggar. Tetapi tidak semuanya itu ada sanksinya. Misalkan nilai itu bicara tentang sesuatu yang memutuskan baik dan buruk gitu ya. Itu adalah nilai. Sedangkan norma itu tidak berhenti pada nilai baik dan buruk, tetapi juga akan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, biasanya budaya-budaya itu menerapkan nilai dan norma. Adapun undang-undang, tata tertib, peraturan dan sebagainya itu biasanya berada pada lembaga-lembaga yang umum seperti negara, kemudian sekolah, itu kan lembaga-lembaga umum ya. Sedangkan kalau di dalam kebudayaan ya adanya ya hukum adat. Atau kemudian gugon tugon. Gugon tugon itu di Jawa itu ada yang disebut gugon tugon. Gugon tugon itu adalah satu aturan dalam hal yang berkaitan dengan kepercayaan juga sebenarnya. Misalkan jangan bersiul di malam hari, atau kemudian jangan bicara pada waktu makan, atau jangan makan di depan pintu dan lain sebagainya. Itu adalah gugon tugon. Tidak ada sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang melanggarnya. Mungkin tapi akan ada penilaian bahwa tindakan tersebut itu baik atau buruk. Kemudian produk budaya atas ide gagasan itu ada juga dalam wujudnya pandangan hidup. Pandangan hidup itu merupakan pendapat yang digunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan pedoman untuk kelangsungan hidup manusia atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau di burung Garuda Pancasila itu di cakarnya itu ada semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu jua. Terus kemudian pandangan orang Jawa itu bagaimana cara melihat atau kemudian membangun citra diri, bagaimana membangun kehormatan seseorang. Dari mana? Ada istilah ajining diri ono ing lati. Artinya apa? Kehormatan seseorang itu berada pada tata tuturnya, ya, cara tuturnya. Ya, seperti di lagu Lati itu ya. Ajining diri ono ing lati ya. Kalau kita bisa menilai seseorang dari tata tuturnya, atau ajining rogo ono ing busana. Jadi kehormatan jasmani seseorang itu berada pada busana yang dikenakannya. Oke ya. Kemudian cerita rakyat ya, produk budaya selanjutnya itu ada cerita rakyat. Ya, merupakan cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara lisan. Sebenarnya sekarang ya sudah tidak hanya lisan tapi juga tulisan juga ya. Contohnya apa? Ada legenda, mitos, fabel, hikayat, epos dan lain sebagainya. Contoh konkretnya, kalau legenda ada legenda Danau Toba, legenda Candi Prambanan, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Terus kemudian ada cerita kancil dan buaya. Kancil nolong timun itu berupa fabel ya. Epos itu seperti epos Mahabharata, Ramayana,
ya, dan sebagainya. Ya, itu cerita-cerita rakyat. Tapi ada juga mitos, nih harus kalian bedakan, akan menjadi apa namanya dasar berbeda antara legenda Gunung Tangkuban Perahu dengan Sangkuriang. Meskipun jalan ceritanya sama, tapi penekanannya akan berbeda. Kalau Gunung Tak Gunung Tangkuban Perahu itu akan berada pada legenda. Tapi kalau misalkan Sangkuriang itu berarti mitos. Ya. Sama juga dengan legenda Candi Prambanan. Itu adalah legenda. Tapi kalau Roro Jonggrang itu adalah mitos. Ya. Jadi itu ceritanya sama, tapi penekanannya itu berbeda. Ya. Sama-sama cerita rakyat keduanya, tetapi beda pada penekanannya saja. Dalam apa? Dalam judulnya saja. Ya, isi ceritanya juga sama. Ya, gitu. Bagaimana cara kita apa namanya menggali dari ide gagasan? Nah, ide gagasan ini adalah tonggak awal dari filsafat Nusantaranya, atau ya, yang kita gali atau kemudian yang kita cari adalah yang ada pada ide gagasan ini. Tapi tidak semua yang ada ide gagasan ini adalah filsafat Nusantara, ya gitu. Oke, akan saya jelaskan nanti. Dan produk budaya aktivitas, yaitu ada dua kategori besar, ya. Pertama itu ada aktivitas rutin, yaitu aktivitas-aktivitas yang masyarakat yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Ada makan, minum, termasuk juga ibadah yang sehari-hari, ya. Jadi tidak semua ibadah itu dimasukkan dalam aktivitas rutin. Ada ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas tentatif. Ya. Terus kemudian aktivitas tentatif. Apa itu aktivitas tentatif? Yaitu aktivitas masyarakat yang dilakukan karena peristiwa-peristiwa tertentu yang ditimbulkan dari faktor manusia, sosial, dan alam. Nah, aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor manusia itu adalah aktivitas yang berkenaan dengan siklus kehidupan yang dikenal sebagai rites of passage atau ritual siklus kehidupan. Ada 4, yaitu kelahiran, peralihan kedewasaan, pernikahan, dan kematian. Kenapa kok 4 ini adalah disebut sebagai siklus kehidupan? Karena ini 4 proses di mana manusia berada pada kondisi yang gawat atau berbahaya. Ya. Yang namanya kelahiran itu adalah proses gawat, ya, proses gawat antara hidup dan matinya si ibu dan si anak yang dilahirkan. Peralihan kedewasaan itu juga proses yang gawat. Bagaimana orientasi manusia setelah beralih kedewasaan? Apakah dia masih seksualitasnya itu lawan jenis atau bahkan akan merujuk pada sesama jenis? Itu penting. Kemudian pernikahan itu juga akan menentukan kebahagiaan hidup. Kalau misalkan prosesnya itu baik, maka belum tentu juga hidupnya juga akan baik, apalagi yang prosesnya itu buruk dalam pernikahannya. Proses selanjutnya atau dalam kehidupan keluarganya pun juga tidak akan harmonis. Dan kemudian kematian, yang namanya kematian itu sudah proses gawat karena itu bicara tentang peralihan dunia dari dunia yang nyata kepada dunia yang tidak nyata atau akhirat gitu ya. Jadi kematian itu hanya satu proses, ya. Bukan dia meninggal, benar-benar meninggal, tetapi dia hidupnya itu beralih dari hidup di dunia yang nyata ini, ya, atau fana ini, kemudian beralih ke dunia akhirat, dunia yang abadi, gitu ya. Nah, kemudian ada aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor sosial. Apa itu maksudnya? Yaitu aktivitas yang timbul karena dasar kepentingan yang sama, berbentuk perayaan atau penanggulangan atas situasi sosial tertentu. Misalkan apa? Misalkan upacara bersih desa. Yang namanya upacara bersih desa itu adalah upacara untuk tolak bala, ya, atau menolak segala mara bahaya yang mungkin akan timbul pada satu desa, ya. Biasanya dilakukan pada sasi suro dan sebagainya, ya. Kemudian pesta panen raya itu adalah menanggapi situasi sosial di mana mereka mendapatkan panen
panen yang besar ya. Mereka mendapat keuntungan dari hasil bumi mereka. Gitu. Kemudian perayaan agama atau perayaan keagamaan, misalnya seperti ada Idul Fitri, ada Natal, ada Waisak, ada Galungan, Nyepi dan sebagainya. Ya, itu juga perayaan karena apa? Aktivitas kepentingannya sama, yaitu merayakan apa namanya euforia hari besar keagamannya masing-masing. Gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor alam, yaitu aktivitas karena perubahan-perubahan kondisi alam seperti iklim dan cuaca yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Jadi karena ada perubahan cuaca, perubahan iklim atau kemudian ada kejadian alam yang tiba-tiba terus kemudian mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat, itu akan menciptakan satu ritus-ritus tersendiri. Misalkan kekeringan, terjadinya kekeringan, maka ada masyarakat yang melakukan upacara pemanggil hujan. Misalkan dulu di Madura itu ada yang disebut sebagai tari ojung. Tari ojung itu tidak benar-benar menari ya, tapi itu adalah seperti pertarungan gladiator menggunakan apa namanya penjalin. Penjalin itu adalah seperti bambu kecil ya. Kemudian bertarung, ada dua orang saling bertarung, berusaha untuk mencambuk punggung lawan ya. Semakin banyak darah yang akan bercucuran, yang akan dihasilkan, itu mitosnya akan menghasilkan curah hujan yang cukup lebat. Jadi seberapa besar darah yang mengalir, sebesar itu juga hujan yang akan diminta gitu. Tapi itu sudah berlangsung lama ya, sudah hari ini sudah tidak ada. Adapun tari onjen hari ini ya sudah seperti pertarungan-pertarungan apa namanya bela diri saja ya. Jadi seperti tinju atau pencaksilat dan sebagainya. Jadi itu hanya satu pertarungan saja, bukan satu ritus pemanggil hujan itu saat ini ya. Karena apa? Karena sudah di cover oleh atau kemudian sudah ditutup oleh teknologi yang disebut sebagai bendungan. Kalau sekarang, kalau dulu tidak ada bendungan, maka masyarakat berusaha untuk memanggil hujan. Kalau sekarang ada bendungan, yaitu sistem untuk mengolah air. Bagaimana debit air itu mau besar atau mau kecil itu diatur dalam teknologi. Gitu. Kemudian ada upacara saat terjadi gerhana matahari. Kalau misalkan di Islam itu ada sholatnya ya kan. Tapi kalau di Papua itu ada memang ketika ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu ada ritualnya. Kemudian upacara pengusir hama, misalkan di Jawa Timur gitu ya, itu disebut sebagai baratan. Jadi kalau ketika terjadi hama itu menyerang baik itu tikus atau wereng dan sebagainya, itu dilakukan baratan atau upacara pengusir hama, yaitu meletakkan sajen dan hasil bumi di persimpangan jalan. Itu. Secara logika ya, kalau kita meletakkan hasil bumi di persimpangan jalan itu biar hama-hama itu ya makan hasil buminya itu yang ada di persimpangan jalan dan kemudian mereka kenyang dan tidak lagi memakan tanaman-tanaman penduduk atau masyarakatnya gitu. Itu logikanya, tapi mistiknya tidak bisa dijelaskan ya gitu. Intinya untuk mengusir hama-hama tersebut ya. Selanjutnya produk budaya artefak ya. Produk budaya dalam wujud artefak itu ada dua kategori, yang bersifat materialis ya, yang kedua adalah fungsinya, berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah artefak seni, yaitu produk budaya yang sengaja dibuat sebagai media. Media apa? Media penyampai pesan, yaitu pengetahuan melalui proses kreativitas masyarakat atau seniman. Jadi ketika masyarakat ingin menyampaikan pesan, pesan itu tidak harus pada masyarakat pada saat itu hidup, tapi bisa juga adalah generasi-generasi selanjutnya yang mungkin sudah sudah selisih generasi. Jadi generasi pertama ingin menyampaikan kepada generasi yang ketujuh misalkan gitu, tapi melalui media
seni. Misalkan apa? Ada ukiran, ada wayang kulit, ada tari-tarian dan lain sebagainya. Ya gitu. Kalau artefak fungsional itu bukan sebagai penyampai pesan secara kreatif, tetapi mereka sengaja dibuat untuk membantu kebutuhan hidup sebagai alat bertahan hidup. Misalkan apa? Cangkul, bajak, canting. Canting itu alat yang digunakan untuk membuat batik ya. Kemudian rumah tinggal misalnya, parang atau senjata dan sebagainya. Itu adalah alat-alat atau artefak fungsional ya. Nah, dari sifat materialisnya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu artefak yang material dan atau imaterial. Artefak material itu produk budaya yang wujud artefaknya bersifat tangible atau dapat diraba, dilihat dan dirasakan. Misalkan apa? Patung. Patung itu bisa kita lihat, bisa kita raba gitu. Boneka, ya boneka wayang pun juga termasuk boneka, wayang golek termasuk boneka juga. Tuh. Candi, ya, kapal, rumah, ya, itu bersifat material. Nah, apa yang bersifat imaterial? Artefak imaterial itu produk budaya yang wujud artefaknya bersifat intangible atau tidak bisa diraba. Namun tetap bisa diindra, khususnya indra pendengaran. Tapi ada juga yang bisa dilihat tapi tidak bisa diraba. Misalkan apa? Musik. Musik itu bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat ya orang yang sedang memetik gitar, ada orang yang sedang menyanyi, yaitu hal-hal yang kita lihat. Atau kemudian pertunjukan lenong atau pertunjukan tari yang kita lihat kan orangnya gitu. Nah, tapi orangnya sedang melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya ada yang sedang seni drama, bermain peran ya, ada juga gerak, seni gerak yaitu seni tari itu sendiri ya. Tari, drama atau peran itu kan satu artefak yang tidak bisa kita lihat, tapi hanya kita yang kita lihat ya orangnya, bukan artefaknya atau ilmunya gitu. Nah, sebagai bahan diskusi ya, bagaimana dengan wastra ya? Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana dengan wastra? Wastra itu adalah kain tradisional seperti batik atau batik kan metodenya ya, tapi kainnya itu disebut sebagai jarik ya. Kalau tenun itu metodenya, kalau kainnya disebut sebagai songket ya. Jadi batik, songket itu adalah wastra Nusantara kita ya. Nah, bagaimana dengan wastra itu? Baik jarik ataupun songket, termasuk seni atau fungsi ya, artefak seni atau artefak fungsi ya, itu bisa jadi bahan diskusi kalian. Nanti bisa kalian utarakan melalui komen di kolom komentar ataupun di WhatsApp grup ataupun di LMS ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan seni sastra, termasuk material atau imaterial ya. Coba kalian kaji dan kemudian kalian utarakan di kolom komentar maupun di WhatsApp group ataupun di LMS atau Learning Management System. Oke. Kemudian hubungan antara ide, aktivitas, dan artefak. Nah, ada antara ide, aktivitas, dan artefak itu ada hubungannya. Ide gagasan merupakan dasar dari terbentuknya wujud kebudayaan lainnya, baik aktivitas maupun artefak. Sebelum manusia melakukan aktivitas atau membuat artefak, mereka akan selalu memikirkan ide atas aktivitas yang akan mereka lakukan atau artefak yang akan mereka bentuk. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita pasti memikirkan idenya. Sebelum masyarakat membuat satu ritus tertentu, mereka akan berpikir apa idenya, apa maksud tujuan atas aktivitas tersebut, apa maksud tujuan atas membuat sebuah artefak gitu ya. Dengan kata lain, ketika terdapat hubungan antara wujud kebudayaan aktivitas dan artefak, maka akan muncul juga dua hubungan lainnya, yaitu ide dengan aktivitas dan ide dengan artefak. Hubungan antara wujud kebudayaan aktivitas dan artefak terletak pada bahwa dalam sebuah aktivitas tersebut memerlukan keterlibatan wujud kebudayaan artefak untuk membentuk keutuhan makna. Jadi ketika masyarakat
melakukan satu aktivitas, dia akan melibatkan suatu artefak, gitu ya. Dan sebaliknya, bahwa wujud kebudayaan artefak akan memiliki makna yang utuh ketika dilibatkan dengan aktivitas kebudayaan. Jadi, ketika dia sudah membuat satu benda atau satu artefak, mereka akan membuat aktivitas untuk membuat utuh satu makna, membuat utuh maknanya, ya gitu. Misalnya, masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa mempercayai adanya mitos Nyi Roro Kidul. Kemudian mereka melakukan upacara larung sebagai pengakuan atas kekuasaan sosok tersebut dengan perantara menghanyutkan Gunungan Tumpeng. Nah, di sini antara upacara larung dengan Gunungan Tumpeng itu ada hubungan timbal baliknya. Yang namanya larung, apa yang dilarung? Larung itu menghanyutkan. Jadi upacara untuk menghanyutkan. Ya, apa yang mau dihanyutkan? Ya, Gunungan Tumpeng. Atau kemudian kita membuat Gunungan Tumpeng. Buat apa? Buat dilarung dan sebagainya. Itu adalah dua wujud kebudayaan yang saling berkaitan. Nah, antara upacara larung atau Gunungan Tumpeng itu ada ide gagasan utamanya, yaitu apa? Untuk menghormati penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul yang menjadi mitos mereka. Gitu. Ya. Namun demikian nih ada pengecualiannya, ada warning atau peringatan. Tidak semua artefak harus memiliki sebuah hubungan atas suatu aktivitas ataupun sebaliknya. Belum tentu juga sebuah aktivitas harus berhubungan atau melibatkan suatu artefak. Jadi tidak semua artefak itu harus di menggunakan artefak tertentu. Tidak semua aktivitas itu melibatkan artefak atau artefaknya maksudnya artefak tertentu ya yang wajib ada gitu maksudnya. Sedangkan sebaliknya ya, ketika sudah ada suatu artefak itu tidak harus juga itu memunculkan satu aktivitas khusus gitu. Misalnya apa? Misalkan membuat ukiran. Ya memang kalau misalkan proses membuat ukiran itu suatu aktivitas, tapi bukan itu maksudnya. Jadi ketika ukiran dalam dinding ya, ukiran di lemari itu sudah jadi, yaitu tidak ada aktivitas khusus. Kita tidak harus menyembah lemari tersebut untuk menyimpan pakaian. Kita tidak harus meletakkan sajen di bawah meja yang sudah dikasih ukiran ketika kita mau makan gitu, tidak harus gitu ya. Ya namanya kalau sudah artefak ya sudah artefak ada gitu aja. Sebaliknya aktivitas pun juga gitu. Misalkan seni berbalas pantun ya, misalkan seni berbalas pantun. Yang orangnya memang menggunakan pakaian betul, tetapi bukan berarti pakaian itu harus pakaian-pakaian tertentu gitu. Bisa menggunakan jas ya boleh, mau menggunakan pakaian adat budayanya juga boleh, atau kemudian pakaiannya yang bebas juga atau yang apa namanya itu yang sehari-hari juga boleh kan gitu. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus gitu. Yang penting aktivitasnya itu berbalas pantunnya itu gitu ya. Nah, oke. Terakhir, nah dasar logika menuju filsafat Nusantara. Jadi apa dasar logika filsafatnya? Jadi dari tiga wujud tersebut ya, yang menjadi ciri apa namanya, yang menjadi elemen utamanya adalah ide gagasan. Ya. Ide merupakan sumber atas filosofi sebuah kebudayaan, namun tidak semua ide menjadi spirit atau jiwa terbentuknya filosofi suatu kebudayaan. Jadi tidak semua ide-ide yang ada yang kalian temukan itu belum tentu ya, belum tentu semua ide yang kalian temukan itu adalah nilai filosofi utama pada masyarakat tersebut. Ya, gitu. Ide-ide yang menjadi dasar atas filosofi kebudayaan adalah ide-ide yang menjadi kerangka utama dalam membangun suatu aktivitas dan atau menciptakan artefak yang terpola. Jadi jika itu kalian mengkaji dalam satu artefak atau dalam satu aktivitas, idenya itu akan menjadi polanya. Ya, idenya itu akan menjadi polanya. Idenya misalkan Nyi Roro Kidul ya, semua aktivitas yang dilakukan, artefak yang dibuat itu akan merujuk pada mitos Nyi Roro Kidul. Atau kemudian ide-ide mengenai
sangkan paraning dumadi atau ajaran mengenai asal muasalnya manusia ya. Misalkan dalam pertunjukan yaitu misalkan di pertunjukan itu ada awal masalah, ada puncak masalah dan penyelesaian ya. Semuanya itu akan berujung pada akar dari masalah untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi itu adalah ide sangkan paraning dumadi itu menjadi ide dasar dalam sebuah pertunjukan misalkan itu. Atau kemudian dalam membuat satu artefak itu ada 3 posisi. 3 posisi itu menyimbolkan awal, pertengahan atau peralihan dan akhir. Itu juga bicara tentang sangkan paraning dumadi. Jadi semua artefak-artefak yang bersimbol 3 itu bisa dikatakan memiliki nilai filosofis ajaran sangkan paraning dumadi. Misalkan ya, ini misalkan yang terjadi di masyarakat Jawa. Gitu. Oleh sebab itu, untuk melacak ide yang menjadi dasar filosofis, dibutuhkan pengkajian secara mendalam melalui aktivitas maupun artefak kebudayaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan kemudian saling dikaitkan antara satu wujud dengan wujud kebudayaan yang lain. Jadi tidak berhenti, pertunjukan A nilainya ini, tidak seperti itu. Jadi harus dikaitkan lagi. Kalau misalkan itu berada pada aspek artefaknya. Terus kemudian kalau dikaitkan dengan aktivitas ya, setidaknya di aktivitas rutinnya, yaitu aktivitas sehari-harinya itu bagaimana? Dalam dalam kehidupan masyarakat itu implikasinya seperti apa? Bagaimana masyarakat itu menghayati nilai filosofis yang ada pada artefak tersebut? Itu harus ada. Maka akan memunculkan filsafat nusantaranya. Jadi kalau hanya sampai nilai filosofis pada suatu pertunjukan dan tidak ada kaitannya atau tidak ada aplikasinya pada kehidupan sehari-hari masyarakat, berarti itu bukan nilai filosofis, itu hanya nilai yang ada dalam artefak tersebut, bukan nilai pada kebudayaannya, kan gitu. Oke, mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang belum jelas atau kemudian menginginkan penjelasan lebih lanjut, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau kalian bisa mengomentari materi yang saya sampaikan atau pendapat lain yang kalian dapatkan gitu ya di kolom komentar, di WhatsApp group ataupun di LMS gitu ya. Oke, akhir kata dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau kemudian ada suara-suara tertentu yang mungkin mengganggu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.